warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ihya Sunnah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat sempat, kita tetap bisa beristiqomah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Malam ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat yang ke-163 sampai pada ayat yang ke-165. Ayat ini menerangkan perihal keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul, termasuk juga keimanan kita terhadap para rasul-rasul tersebut ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubashirina wa mudhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Inna auhayna kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh
dan nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, dan telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Harun, dan juga terhadap Nabi Isa, Ayub, Yunus, Harun, wa Sulaiman, dan juga Sulaiman, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsusum 'alaika, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, rasul-rasul itu sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Para jamaah, ayat ini menerangkan kepada kita bab keimanan kita terhadap para rasul, dan juga keimanan kita terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul tersebut. Ayat ini merupakan penegasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keraguan-raguan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka ayat ini mengabarkan kepada mereka, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, dan juga kepada kita semuanya, orang-orang yang mengimani Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kama auhayna ila Nuh, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok tidak dimulai dari Nabi Adam? Kan sebelum Nuh itu ada Adam, ada Idris, ya, ada Adam, ada Idris, ya, karena memang cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam itu berbeda dengan cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, malaikat berkeberatan. Kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan malaikat itu diantaranya adalah dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para malaikat tersebut. Apa itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqalu ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam itu secara langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril, tapi Nabi Adam itu diberikan wahyu oleh Allah itu secara langsung dalam bentuk pengajaran terhadap benda-benda, semua benda, nama-nama semua benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqalu ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama seluruh benda, maka Allah kemudian menampakkan kepada para malaikat dan berfirman kepada para malaikat untuk mengabarkan, memberitakan tentang benda-benda itu. Jika kalian termasuk apa? Kalau terjemahannya itu orang-orang yang benar. Kalau terjemahan Kemenak itu orang-orang yang benar, padahal itu malaikat. Padahal itu malaikat. Tapi terjemahan secara umum itu faqalu ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu ya tidak bisa. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka pada rentetan ayat itu surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah mempersilahkan wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Makanlah sak karepmu, sak warekmu, apa yang kamu kehendaki. Tetapi ada satu syariat yang berupa larangan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Apa? Supaya kamu tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ternyata syariat itu, ya, syariat itu kemudian dilanggar karena godaan iblis. Iblis yang tidak mau bersujud, dia memperdaya Nabi Adam beserta istrinya sehingga terperdaya mendekati buah itu, memakannya, ya. Lalu Nabi Adam mengalami penyesalan atas perbuatannya itu, bahwa dia terperangkap kepada tipu dayanya iblis. Maka ketika itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam cara bertobat.
Cara bertaubatnya bagaimana? Fatalaqa Adamu mir Rabbih kalimatun fataba alaihi. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu kalimat yang dengan kalimat itu dia bertobat, yang kemudian kalimat taubatnya Adam itu menjadi sangat masyhur dan sudah kita hafal semuanya. Doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam secara langsung. Tentang Nabi Idris, ya, Nabi Idris itu kalau di dalam kitabnya Ibnu Katsir juga Qisasul Anbiya, ya, artinya jejak para nabi, ya. Nabi Idris itu kan termasuk putranya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada putranya Nabi Adam itu ada nabi yang kita tidak kenal karena tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dia juga putranya Nabi Adam, Nabi Syed. Tapi kalau kita baca bukunya Ibnu Katsir Qisasul Anbiya, kita jumpai itu kisahnya Nabi Syed itu putranya Nabi Adam dan juga Nabi Idris. Dia juga putranya Nabi Adam alaihissalam, yang informasinya di dalam Al-Quran itu sangat sedikit sekali. Kisahnya Nabi Idris itu sangat sedikit sekali, ya, tapi dalam kisah Isra Mi'raj itu kan Nabi, ya ini juga momennya Isra Mi'raj, ya, Nabi itu dalam perjalanan Mi'rajnya beliau juga berjumpa dengan Nabi Idris pada langit yang keempat, ya. Kalau kisahnya itu kan meskipun ada yang menyebutkan ini kisah bersumber dari kisah Israiliyat, ya, konon Nabi Idris itu kepingin lihat surga dan neraka, maka dia minta kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ketika sudah dicabut nyawanya, ya, dicabut rohnya, ya, kemudian diangkat melihat neraka, kemudian melihat surga. Ketika melihat surga itu tidak mau balik ke dunia. Ceritanya begitu, ceritanya. Wallahu alam kebenaran kisah ini. Ada versi lain yang tidak begitu mengisahkannya, ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, ada yang tidak dirinci, ya, setelah Nuh, Adam, Idris, Nuh, di situ ada Hud dan Soleh, ya, ada Nabi Hud dan Soleh. Ada di dalam ayat lain, tidak di dalam ayat ini. Dan Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbati, dan juga kepada anak cucunya. Berarti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya.
karena dari Ishak melahirkan Yakub, dari Yakub itu melahirkan nabi-nabi dari Bani Israel ya. Yakub sendiri, Israel sendiri adalah merupakan nama dari Nabi Yakub. Wa Isa, dan juga Nabi Isa, wa Ayub, dan Ayub, wa Yunusa, wa Haruna, Yunus, Harun, wa Sulaiman, wa Ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Nah, ini pun urutannya juga terbalik ya. Kalau diurutkan berdasarkan silsilah itu kan Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Dawud ya. Tapi di sini Sulaiman didahulukan. Sulaiman didahulukan. Di dalam Al-Quran itu nabi-nabi dan rasul yang kita kenal namanya itu ada 25 ya. Yang tadi beberapa sudah disebutkan, yang tidak disebutkan adalah Adam, Idris, kemudian Hud, Saleh, Nabi Lut, ada tadi Lut ya. Nabi Lut ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim ya, keponakannya Nabi Ibrahim ya. Sehingga antara Ibrahim dan Lut itu keduanya menjadi rasul pada masa yang berbeda, tetapi kaum yang dihadapi pada masa yang sama, tetapi kaum yang dihadapinya itu berbeda, wilayah yang ditempatinya itu berbeda. Kaumnya Nabi Lut itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang dikenal sebagai kaum Sodom ya, kaum yang di dalam kehidupan mereka melakukan penyimpangan seksual ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka, malaikat itu turun dan juga memberi kabar kepada Ibrahim alaihissalam bahwa kaum Sodom hendak dilaknat, hendak diturunkan azab kepada mereka. Nabi Ibrahim itu bertanya begini, loh, di situ kan ada Nabi Lut ya, di situ kan ada Nabi Lut ya. Maka malaikat menjawab, kami lebih tahu ya, carane menyelamatkan Nabi Lut itu kami lebih tahu ya. Ayat ini menjelaskan para jamaah yang dirahmati Allah bahwa sesungguhnya risalah yang dibawa oleh para rasul itu adalah berkesinambungan ya. Sambung menyambung menjadi satu. Jadi berkesinambungan itu, bahwa semua para rasul itu menyeru dan mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para rasul itu menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi syirik, menjauhi berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala nasu
yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hala wudiyat hadhihi labina qala fa ana labinatu fa inna wa ana khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran tentang risalah Islam itu, ya. Kata Nabi, sesungguhnya perumpamaan diriku dan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun suatu bangunan, kama sali rajulin bana bunyanan, membangun gedung, fahsanahu wa ajmalahu, dia memperbaiki bangunan itu, memperindah bangunan itu, illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ada satu batu bata yang tidak diletakkan di salah satu dari ruangan yang ada pada bangunan tersebut. Jadi bangunan itu dibangun dengan sangat bagus, ya, dibangun dengan sangat indah, ya. Tetapi ada satu batu bata yang tidak ditaruh, sehingga apa yang terjadi ketika ada satu bata yang tidak ditaruh? Ada satu sisi dari bangunan itu yang lubang, yang lubangnya itu tidak sempurna karena lubang itu tidak sengaja, bukan menjadi ventilasi, bukan jendela atau apa, tapi hanya satu batu bata yang tidak diletakkan. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu, maka manusia itu mengelilinginya, melihat bangunan itu, dan dia terkagum karena kebagusannya, terkagum karena keindahannya. Ibarat masjid ini, ya, kita melihat masjid ini kan ya lebih baik dari dulu, nggih. Dibandani sakmono aki, maksud tidak lebih baik. Lebih baik dari yang dulu. Kita melihat masjid ini bagus, indah, tapi anak lubangnya kayak, nggih. Sambungannya kabel itu loh. Nggih, kelihatan nggih? Iya. Kan kita melihat kok sayang, kok gak ditutupi. Nggih. Nggih Mas Imam nggih. Kok gak ditutupi lubang-lubang kabel kae, padahal harusnya bisa ditutupi dan indah. Tapi yang digambarkan di dalam hadis ini satu batu bata. Orang melihat terkagum dengan baiknya, terkagum dengan keindahannya, tapi sayang kok bolong. Fayaqulu hala wudiat hadhil labina, lapo kok ora dibuntu kae, lapo kok ora ditaruh satu batu bata itu. Jadi orang itu terkagum, tapi akhirnya sayang yo, iku kok tidak disempurnakan sekalian, ya, gambarannya seperti itu. Qala fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Nabi berkata loh, batu bata itu aku, yang tidak diletakkan itu aku, dan aku adalah penutup para nabi, ya. Ini Nabi memberikan ilustrasi, ya, atau permisalan yang begitu bagus sekali terkait dengan risalah yang dibawa oleh para rasul sampai kepada diri beliau sebagai penutup para nabi, ya kan?
Ini menunjukkan bahwa risalah Islam itu adalah satu, sambung menyambung menjadi satu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang kami tidak kisahkan mereka kepadamu. Tidak dikisahkan, tapi ada dia. Rasul itu pernah ada di dalam peradaban manusia, itu pernah ada. Demikian halnya para nabi, sehingga di dalam beberapa riwayat itu rasul itu ya, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran yang kita kenal itu ada 25. Yang tidak disebutkan namanya di dalam riwayat itu ada yang disebutkan sebanyak 313, ada riwayat yang menyebutkan 315. Nabi itu ada riwayat yang menyebutkan 120.000 nabi, ada riwayat yang menyebutkan 124 nabi. Di dalam Al-Quran ada orang-orang yang disebutkan namanya, dikisahkan karena kesolehannya ya, tetapi dia tidak disebutkan, tidak termasuk sebagai rasul. Karenanya maka ulama itu ada yang menyebutkan dia ini termasuk seorang nabi. Misalnya Luqmanul Hakim ya, dia bukan rasul, tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi. Termasuk Dzulqarnain, kemarin yang kisahnya sudah kita bahas, itu ada yang menyebutkan bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang nabi ya, itu pendapat sebagian ulama. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Jadi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang berupa kitab Taurat, ada yang berupa suhuf, lembaran-lembaran. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-A'la ayat yang paling akhir. Suhufi Ibrahim wa Musa ya, suhufnya Ibrahim dan juga Musa. Padahal di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan juga Musa itu, Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa termasuk Allah pernah mengajak Nabi Musa itu berbicara secara langsung. Karena itu maka Nabi Musa itu mendapatkan gelar Al-Kalim, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguat dari hal ini adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya. Rusulan mubasyirina wa mudhirin, rasul-rasul itu adalah sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Jadi para rasul itu mereka membawa kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Kabar gembira yang ditujukan kepada
orang-orang yang beriman mengimaninya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka orang-orang yang beriman itu besok pada hari kiamat mereka akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan, menyampaikan ancaman-ancaman atas mereka yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Bahwa orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan atau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah rasul-rasul itu diutus, agar tidak ada manusia itu yang menyampaikan alasan, ya Allah, ya Allah, Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, maka kami kemudian tidak tahu bagaimana harus menyembahmu, agar tidak ada yang beralasan begitu. Meskipun di dalam hadis saya pernah menyampaikan besok pada hari kiamat itu ada 4 golongan orang yang mengemukakan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun asammu, orang yang tuli. Ya Allah, sesungguhnya Islam telah datang tapi telingaku tidak dapat mendengar apa-apa. Yang kedua, rajulun harimun, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang yang idiot. Mereka mengajukan alasan di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya Islam telah datang tetapi anak-anak kecil melempariku dengan kotoran. Biasanya orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental itu kan dalam masyarakat itu kak digawe guyonan, digodoi. Dia menyampaikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun ahmaku, orang yang ketika Rasul datang keadaannya dia pikun, sehingga dia tidak dapat memahami apa-apa karena pikun. Wong pikun itu lagi mangan jare durung mangan, tidak bisa memahami apa-apa. Yang keempat, orang yang mengajukan alasan itu adalah rajulun mata fil fatrah, orang yang mati dalam situasi kekosongan Rasul. Maka besok pada hari kiamat Allah menguji kepada mereka lagi. Apa ujiannya? Mereka diuji dengan satu perintah. Apa itu? Mereka diperintahkan oleh Allah agar masuk ke dalam neraka. Ini ujian yang mereka hadapi lagi besok pada hari kiamat. Tapi Nabi katakan di dalam hadisnya, sekiranya mereka itu memasukinya, niscaya neraka itu akan dingin, tidak akan panas. Api itu pernah dihilangkan sifat panasnya oleh Allah ketika masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika membakar Nabi Ibrahim, Allah bisa menghilangkan sifat panasnya juga besok pada hari kiamat. Nah, itu menguji keempat golongan itu tadi, apakah mereka taat kepada perintah Allah atau tidak. Itu yang terdapat di dalam hadis. Jadi di dalam ayat ini Allah mengutus para rasul itu agar tidak ada yang menyampaikan alasan, membantah
kepada Allah bahwa Allah tidak mengutus kepada mereka seorang rasul sekalipun. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.